Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Pada tanggal 29 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Makassar, ada seorang pemuda yang tampak tertunduk lesu setelah mendengar putusan sidang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dia yang berusia 20 tahun harus bersiap untuk menghabiskan 11 tahun masa depannya di balik jeruji besi akibat sebuah tindakan jahara yang telah dilakukannya kepada seorang yang pernah dia sayangi beberapa bulan lalu. Siapakah pemuda tersebut dan apa yang telah dia lakukan? Ikuti kisah kali ini hingga akhir ya sobat. Andi Ridhoyatul Khair adalah seorang mahasiswa semester 7 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, mengambil jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dia termasuk salah satu siswa berprestasi di kampusnya. Selain itu, pemuda yang akrab dipanggil Ridho ini juga terlihat sangat sopan saat berhadapan dengan para dosen serta pejabat di lingkungan kampus dan tampak memiliki kontrol diri yang kuat. Kelebihan ini yang membuat akhirnya pada semester 2 dan 3 Ridho diangkat menjadi ketua himpunan mahasiswa di kampusnya. Hal ini cukup luar biasa karena biasanya menjadi ketua himpunan mahasiswa adalah siswa-siswa di semester lebih atas darinya. Dan semenjak menjabat menjadi ketua itulah penggemar Ridho semakin banyak. Seperti biasa ya, citra seorang aktivis kampus ditambah lagi seorang ketua himpunan itu memang beda dari mahasiswa lainnya. Ini kayak ada manis-manisnya gitu ya. Namun ternyata hati Ridho bukanlah milik semua orang. Hatinya tertambat pada seorang teman kampusnya yang bernama Asmaul Husna. Satu angkatan dengannya namun beda jurusan. Gadis pujaannya tersebut mengambil jurusan akuntansi. Asmaul Husna atau yang biasa dipanggil dengan nama Aul atau Uus atau Asma ini juga merupakan seorang aktivis di kampusnya. Aul aktif dalam kegiatan jurnalistik di sana. Aul menjabat sebagai koordinator Departemen Media dan Jurnalistik tahun 2018-2019 sesuai dengan hobi dan bakatnya, yaitu menulis dan melukis. Iya, Aul suka sekali menulis puisi. Dia bisa merangkai kata-kata tak bermakna menjadi untayan kalimat indah dan penuh makna. Sifat yang lembut, baik, serta wajah yang manis menjadi daya tarik Aul di mata Ridho, si ketua himpunan mahasiswa. Layaknya couple goals kampus, akhirnya mereka sepakat untuk menjalin hubungan lebih serius di bulan Maret tahun 2019. Bukan pacaran nih sobat, hanya teman dekat saja. Namun walaupun bukan pacaran, Aul sudah pernah diajak Ridho untuk berkunjung ke rumahnya yang terletak di Kabupaten Watampone Bone untuk berkenalan dengan keluarga Ridho. Dan sebaliknya, Aul juga sudah mengajak Ridho ke rumahnya yang berada di Kabupaten Watan Sopeng untuk berkenalan dengan orang tuanya. Selain itu, Aul juga sudah mengenalkan Ridho kepada dua orang sepupunya yang bernama Satriani dan Miftahul Nur yang tinggal di perumahan Citra Elok, Kecamatan Manggala, Makassar. Karena selama dia berkuliah, Aul juga ikut tinggal di rumah kontrakan tersebut. Sebagai sesama aktivis, mereka berdua kompak saling mendukung kegiatan masing-masing. Ridho pun tidak jarang ikut membantu beberapa bisnis yang sedang dikerjakan oleh Aul dan beberapa temannya. Karena ternyata selain kuliah, Aul ini juga sudah merintis dua jenis usaha. Yang pertama ada usaha produksi pisang crispy bersama teman-temannya, dan yang kedua ada usaha kreasi foto gifts yang dikelolanya sebagai wadah untuk menyalurkan bakat kreatifnya. Wah, benar-benar cerdas dan kreatif ya si Aul ini sobat. Pada bulan Desember 2019, Aul mengikuti lomba melukis yang diadakan oleh pihak kampus. Ada sekitar 18 orang yang mengikuti lomba tersebut. Aul adalah salah satunya. Aul membuat sebuah karya yang terlihat sangat syarat makna saat itu. Sebuah lukisan sederhana di atas kertas yang menggambarkan tampak ada seorang wanita berkerudung besar berwarna merah muda dengan ekspresi sedih. Berlatar belakang seolah-olah melukiskan dua belahan dunia. Sebelah kanannya dia lukis nuansa yang sangat indah dengan matahari yang bersinar cerah ditambah warna-warni yang berpadu dengan cantik. Sedangkan di sebelah kiri wanita berkerudung pink tersebut tergambar bangunan-bangunan bata berwarna total hitam dan putih.
gelap dan suram nuansanya. Dan tampak ada satu sosok kecil di sebelah area leher wanita tersebut yang memegang sajam kecil sedang merobek kerudung sang wanita di area leher. Betul-betul sebuah karya sederhana namun syarat makna. Saking kreatifnya si Aul ini. Teman-teman dan para dosen yang melihat gambar tersebut dibuat terpesona. Mereka mengakui bahwa Aul ini sangat berbakat dan kreatif. Yang mereka tidak sangka adalah bahwa lukisan tangan tersebut betul-betul curahan hati dan pikiran Aul yang kala itu sedang sedih dan bingung karena mendapati dirinya sedang berbadan dua. Hasil perbuatan dari teman dekatnya yaitu Ridho. Pada tanggal 27 Agustus 2019, Aul pernah menulis sebuah curhatan cukup panjang kepada seorang kakak kelasnya melalui pesan WhatsApp. Aul pernah merasa diperkaos oleh Ridho. Iya betul sobat, ternyata selama ini Aul yang tampak baik-baik saja di depan teman-temannya sedang menyimpan sebuah masalah yang begitu berat. Dalam curhatan tersebut, Aul bercerita bahwa saat itu dirinya sedang ada masalah dengan Ridho, di mana Ridho merasa ada orang ketiga di antara mereka berdua. Aul yang tidak terima dituduh memiliki orang ketiga pun ingin segera menjelaskan dengan baik-baik. Ridho kemudian meminta Aul untuk datang ke rumahnya di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, tidak jauh dari kontrakan Aul. Sesampai di rumah Ridho, Aul memanggil-manggil Ridho dari luar, namun tidak keluar juga. Ridho sedang tidur di kamar rupanya. Akhirnya Aul masuk ke dalam kamar Ridho, hendak membangunkan Ridho dan mengajak bicara baik-baik. Namun tanpa disangka Aul, Ridho tiba-tiba bangun, kemudian dengan cepat menuju pintu kamar, mengunci pintu kamar tersebut dan memegang kedua tangan Aul dengan kuat. Dipegangnya bagian leher Aul, kemudian dikuncilah tangan Aul dan dihadapkannya ke belakang. Kemudian disuruhnya Aul untuk membuka semuanya hingga tidak disangka Aul, Ridho pun memperkaosnya saat itu. Hancur hati Aul. Inilah hal yang menjadi pikirannya selama ini. Hanya dicurhatkan kepada seorang seniornya saat itu, tidak ada yang tahu, bahkan kedua sepupu Aul yang tinggal bersama di kontrakan tidak tahu kejadian tersebut. Tanpa disadari ternyata sejak pemberkaosan itu Aul pun menjadi berbadan dua, namun tidak seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Aul meminta pertanggungjawaban Ridho. Ridho pun berjanji akan berbicara kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Tunggu punya tunggu, tidak ada kepastian juga dari Ridho sampai kemudian di tanggal 14 Desember 2019, 1 minggu setelah mengikuti lomba melukis di kampusnya, Aul meminta Ridho untuk datang ke kontrakannya membicarakan perihal kehamilannya sudah memasuki bulan keempat, di mana sebentar lagi tidak akan bisa lagi disembunyikan. Mau tidak mau harus segera memberitahu kepada orang tua mereka. Maka Sabtu pagi itu Ridho pun menepati janjinya untuk datang menemui Aul di kontrakannya. Di sana Ridho sempat bertemu dengan sepupu laki-laki Aul yang juga sudah mengenalnya. Diizinkannya Ridho untuk masuk ke kamar Aul dan sebuah pembicaraan serius terjadi di dalam kamar tersebut. Awalnya Ridho menanyakan perihal kandungan Aul secara baik-baik. Sudah berapa bulan? Aul menjawab sudah 4 bulan. Mendengar hal itu, Ridho berkata akan segera memberitahu kedua orang tuanya setelah pulang dari kontrakan. Namun Aul yang sedang sangat panik dengan kehamilannya tersebut memaksa untuk saat itu juga memberitahu orang tua Ridho. Aul berdiri mengambil handphonenya untuk menelepon orang tua Ridho. Ridho pun mencegahnya dan berkata akan membunbun Aul kalau sampai berani menelpon kedua orang tuanya. Aul tidak menggubris kata-kata Ridho tersebut, malah menantang balik kekasihnya itu dan berkata bunbun saja kalau berani. Entah setan apa yang merasuki Ridho saat itu, dia pun mengambil bantal yang ada di dalam kamar dan membekap Aul yang sedang dalam posisi berbaring di atas kasur. Ridho bekapkan sebuah bantal Hello Kitty di wajah Aul selama kurang lebih 15 menit sobat. Aul yang berbadan kecil ini tidak sanggup melawan kuatnya tenaga Ridho, akhirnya pasrah dan seketika badan menjadi lemas. Aul masih sempat memperjuangkan kehidupannya. Melihat Aul yang masih bergerak-gerak, Ridho kemudian menyapukan pandangannya ke arah sekitar dan akhirnya melihat sebuah sajam dapur kira-kira sepanjang 24 cm yang sudah berkarat. Dia pun mengambilnya dan melukai leher Aul si gadis pujaannya tersebut hingga kemudian menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga.
Menyadari bahwa sang kekasih sudah tidak bernyawa, Ridho kemudian pergi meninggalkan Aul dalam posisi berbaring di atas kasur dengan wajah ditutupi bantal Hello Kitty serta cairan merah yang mulai membasahi kasur. Ridho meninggalkan kontrakan tersebut dengan membawa sajam yang tadi digunakan serta salah satu bantal yang sudah bernoda cairan merah. Tidak ada yang melihat dan menyadari aksinya tersebut sampai Ridho pun menghilang dari pandangan warga sekitar. Miftahul Nur, sepupu laki-laki Aul yang sedari tadi rebahan santai di kamarnya, tiba-tiba dikagetkan dengan panggilan Kak Satriani sepupunya. Waktu itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 12 siang. Kak Satriani meminta Nur untuk melihat Aul karena dia merasa ada yang aneh dengan Aul saat dirinya hendak masuk ke kamar Aul tadi. "Nur, tolong lihat Aul di kamar, itu kenapa? Ada apa?" Nur yang bingung segera masuk ke kamar Aul dan melihat sebuah pemandangan yang sama sekali tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sepupunya Aul tampak tiduran di atas kasur dengan bantal menutupi bagian wajahnya dan terdapat noda cairan merah yang sudah mengering di kasurnya. Segera Nur melaporkan hal ini ke pamong warga setempat dan meneruskan laporan ini ke pihak kepolisian Manggala. Nur juga segera menghubungi orang tua Aul melaporkan kejadian yang menimpa anaknya tersebut. Segera rumah kontrakan mereka yang berada di perumahan Citra Elok, Kecamatan Manggala, Makassar ini menjadi ramai didatangi warga yang penasaran serta teman-teman kampus yang sudah mendengar berita ini dan juga pihak kepolisian. Orang tua Aul yang belum bisa datang ke lokasi kemudian menelepon Ridho untuk memberitahukan hal ini sekaligus meminta tolong kepada Ridho untuk datang ke kontrakan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ridho agak terkejut mendengar hal ini namun sekaligus lega karena ternyata dirinya belum dicurigai, bahkan malah dimintai tolong untuk ke TKP. Segera dia memacu kendaraannya untuk menuju ke kontrakan kekasihnya tersebut. Di sana dia melihat sudah banyak warga yang mengurumuni TKP. Ada juga pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan. Dan sepertinya memang insting polisi itu berbeda ya sobat, sudah terlatih. Sehingga entah mengapa melihat gerak-gerik Ridho mereka menjadi curiga. Akhirnya Ridho pun kemudian dimintai keterangan dan kecurigaan mereka pun bertambah. Akhirnya Ridho dibawa ke kantor Polsek Manggala untuk diinterogasi. Dan dari hasil interogasi tersebut dia pun akhirnya mengakui perbuatannya. Tanggal 14 Desember siang hari dia telah melakukan pembunuhan kepada Asmaul Husna atau Aul yang merupakan teman dekatnya sejak bulan Maret 2019. Ridho menceritakan semuanya termasuk kehamilan Aul yang pada akhirnya membuatnya menjadi buta kemudian melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Seluruh warga kampus UIN Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis merasa berduka dan tidak menyangka bahwa Ridho, sang mantan ketua himpunan mahasiswa, begitu tega menghabisi nyawa Aul, kekasihnya sendiri. Pihak kampus dengan tegas memberikan pernyataan bahwa mereka akan memecat Ridho dari statusnya sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Kemudian kakak senior yang sempat dicurhati oleh Aul juga sedang mengupayakan agar Ridho dikenakan pasal berlapis di mana ada dugaan pemerkosaan sebelum pembunuhan ini. Pada tanggal 29 Juni 2020 akhirnya dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar, Andi Ridoyatul Khair dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun karena terbukti melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan di mana maksimal hukuman sebenarnya adalah 15 tahun. Namun dengan pertimbangan tertentu maka majelis hakim saat itu hanya menjatuhkan hukuman selama 11 tahun kepada Ridho. Jadi diperkirakan bila Ridho betul-betul menghabiskan 11 tahun di dalam penjara, dia akan bebas di usianya yang ke-31 tahun, masih dalam usia produktif dan bisa memperbaiki masa depannya. Sedangkan sang korban, Asmaul Husna, tidak akan dapat lagi menyapa dunia. Bahkan saat dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia tidak mengetahui bahwa lukisan indahnya tersebut berhasil meraih juara kedua dalam lomba. Ya Allah, adik cantik, kita doakan bersama ya sobat. Semoga Asmaul Husna sudah dapat beristirahat dengan tenang di sisi Allah, diampuni segala kesalahannya semasa hidup, diterima semua amal ibadahnya, serta seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan luar biasa. Amin ya robbal alamin.
Bagaimana pendapat sobat mengenai kasus di atas? Sepertinya dugaan pemerkosaan susah untuk dibuktikan ya, karena tidak segera dilaporkan pada saat setelah kejadian, sehingga akhirnya hukuman untuk pelaku diperoleh 11 tahun. Gimana nih, kurang lama atau malah kelamaan? Tulis pendapat sobat semua dalam kolom komentar ya. Mohon untuk tetap menjaga jari kita supaya tidak ada pihak yang terluka. Demikian kisah kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang berkenan mohon di skip aja ya sobat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.